Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salah satu di antara nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diberi begitu banyak kelebihan di antara umat-umat lainnya. Para ahli tafsir, banyak di antara mereka menyampaikan satu riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam mendapati di dalam Taurat ada banyak keterangan menjelaskan tentang satu umat yang diberikan oleh Allah begitu banyak kelebihan, keutamaan. Dan setiap kali Nabi Musa bertanya, siapakah mereka ya Allah? Allah pun menjawab, itu adalah umatnya Muhammad. Sampai di akhir percakapan itu Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad. Maka Allah pun menjawab, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, aku telah memilihmu di atas manusia lainnya di masamu dengan memberikan tugas kerasulan kepadamu serta memberikan firmanku. Maka pegang teguhlah apa yang kuberikan padamu, jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Jika Nabi Musa saja berharap ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita tanpa kita minta kepada Allah, Allah sudah jadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah, tentunya ini kewajiban kita dengan menunjukkan bukti bahwa memang kita layak disebut sebagai umatnya Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang begitu besar cintanya kepada umatnya. Jika tidak ada keterangan yang lain tentang betapa cintanya Nabi, maka satu firman Allah di surah At-Taubah ayat 128 cukup menjelaskan tentang hal itu pada kita, di mana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, yang berasal dari diri kalian, yang artinya berasal dari sama-sama manusia, satu jenis dengan kalian. Dia makan seperti halnya kalian makan, dia minum seperti halnya kalian minum, dia pun beristri dan beranak. Bukan makhluk yang spesial. Allah tidak mengutus malaikat yang tidak makan dan tidak minum, tidak juga jin, tetapi yang diutus Allah adalah seorang manusia, sehingga mudah untuk disuri tauladani perilakunya. Dan sifat Rasul ini adalah azizun 'alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya apapun yang menyulitkan kalian. Seandainya Rasulullah hari ini masih hidup, maka tentu akan sangat bersedih hati Nabi melihat kenyataan yang terjadi menimpa umatnya hari ini. Terlebih di beberapa negeri yang masih menjadi korban kezaliman, kebiadaban. Azizun 'alaihi ma'anittum. Bahkan tidak jarang Rasulullah SAW menghentikan suatu amalan hanya karena khawatir hal itu akan diwajibkan kepada umatnya. Berat hati Nabi jika ada sesuatu yang menjadi beban bagi umatnya. Harisun 'alaikum, sangat gigih dan penuh semangat pada kalian, yakni menunjukkan kalian pada apapun yang akan membawa kalian bahagia dunia dan akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Sehingga Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa sifat Nabi itu syadidur ra'fati war rahmati bihim, arhamu bihim min walidaihim, penuh dengan kasih sayang kepada mereka, bahkan lebih sayang kepada mereka dibandingkan kedua orang tua mereka sendiri kepada mereka. Bagaimana kita tidak mensyukuri hal itu? Memiliki utusan Allah, seorang nabi akhir zaman yang sifatnya sedemikian rupa. Nah, mari kita lihat beberapa keterangan tambahan tentang bukti betapa cintanya Nabi kepada kita. Yang pertama, riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menceritakan bahwa lamma ra'aitu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, ketika saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang senang hatinya, Aisyah radhiyallahu anha hendak meminta sesuatu kepada Nabi suaminya, tetapi adab seorang istri yang baik seperti yang diceritakan beliau, melihat keadaan suaminya seperti apa. Dan Aisyah menyatakan, saat saya melihat Rasulullah Nabi sedang senang hatinya, maka Aisyah pun menyampaikan keinginannya, meminta sesuatu kepada Nabi. Apa yang dimintanya? Bukan minta emas permata, bukan minta tambahan nafkah, tapi yang diminta oleh Aisyah, ya Rasulullah, ud'ullaha li, ya Rasulullah, berdoalah khusus untuk saya. Ingin didoakan khusus oleh Nabi. Hanya itu yang diminta oleh Aisyah. Maka saat itu juga Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah, yang terdahulu, yang kemudian, yang ia lakukan sembunyi-sembunyi, yang ia lakukan terang-terangan. Senang sekali Aisyah mendengar doa Nabi ini hingga ia menelungkupkan wajahnya ke pangkuannya. Dan Nabi pun bertanya, ayasurruki du'ai ya Aisyah, apa engkau senang dengan doaku tadi wahai Aisyah?
Dan Aisyah pun tentu menjawab, tentu ya Rasulullah, bagaimana saya tidak senang. Maka terucaplah dari lisan Rasul saat itu, ketika mengetahui Aisyah begitu senang didoakan seperti itu, maka Nabi mengatakan, fa wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah Aisyah, kalau kamu senang didoakan seperti itu, demi Allah, sesungguhnya doa itu adalah doa yang sama untuk umatku setiap kali aku sholat. Jadi artinya setiap kali Nabi sholat, Rasulullah selalu mendoakan umatnya, ya Allah, ampuni umatku dosa-dosa mereka yang terdahulu dan yang kemudian, yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi, yang mereka lakukan terang-terangan. Pantas jika solawat kepada Rasulullah SAW dijadikan salah satu rukun dalam sholat, karena Rasul memang setiap sholat mendoakan kita. Ini yang pertama. Kedua, bukti bahwa Nabi SAW sangat mencintai kita umatnya adalah syafaat Rasulullah SAW di akhirat nanti yang disebut dengan syafaatul uzma khususnya, dan juga syafaat yang khusus diberikan kepada umatnya, di mana Rasulullah pernah menyampaikan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi diberikan oleh Allah satu kali kesempatan berdoa, dan doanya mustajab, pasti dikabul. Wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Dan semua nabi, kata Rasulullah, sudah menggunakan doa itu di dunia. Nabi Nuh, nabi yang memiliki kaum pertama kali di antara utusan Allah, menggunakan doanya di dunia, yang karena sebab doanya tenggelam seisi bumi ini. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini dari orang-orang kafir satu rumah pun. Tenggelam saat itu. Maka di akhirat nanti saat di mahsyar manusia sudah tidak tahan merasakan panasnya matahari yang jaraknya hanya 1 mil, mereka datang ke Nabi Adam meminta agar Nabi Adam segera menghadap Allah. Mintalah agar segera putuskan mau bagaimana kami ini. Nabi Adam menolak karena merasa pernah bersalah memakan buah yang dilarang. Lalu mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menolak, merasa bersalah karena pernah berdoa yang karena doanya seisi bumi ini tenggelam saat itu. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain, yang seandainya Rasulullah mau menggunakan doanya di dunia, maka kafir Quraisy Mekah itu tidak akan ada yang tersisa. Allah musnahkan semuanya. Tapi kata Rasul, wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sementara aku simpan kesempatan doaku itu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Karena aku ingin menggunakan doa itu untuk memberi syafaat nanti kepada umatku di hari kiamat. Yang dipikirkan itu kita umatnya, terutama yang jauh masanya dari masa beliau tentunya. Dan Rasulullah menjanjikan bahwa fahiya nailatun insyaallahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku itu, kata beliau, insya Allah akan didapat oleh siapapun dari umatku yang mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, mempersekutukan Allah sedikit pun. Syaratnya itu saja. Seberapapun iman di hatinya, asal tidak membawa dosa syirik, menyekutukan Allah, maka ada hak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik dalam segala bentuknya tentunya, baik dalam bentuk menyembah sesuatu selain Allah
atau meyakini ada benda-benda tertentu yang bisa berpengaruh di luar kehendak Allah dan lain sebagainya, maka introspeksilah diri kita. Barangkali selama hidup dari sejak balik pernah terlibat perilaku syirik, segeralah bertobat agar itu tidak menjadi penghalang syafaat Nabi nanti di akhirat. Lalu yang ketiga, Rasul pernah membaca ayat Al-Quran dan menemukan di dalam Al-Quran Nabi Ibrahim berdoa mengadukan umatnya di surah Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbi, ternyata berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Maka siapa di antara mereka yang mau mentaatiku, mengikutiku ya Allah, maka dia adalah termasuk golonganku. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang. Artinya Nabi Ibrahim memohon ampunan untuk umatnya. Lalu melewati surah Al-Maidah, mendapati pula di situ di ayat 118 Nabi Isa pun berdoa mengadu kepada Allah tentang umatnya. In tu'azibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau hendak mengazab mereka, itu adalah hakmu karena mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tanpa berkata-kata Rasulullah kemudian mengangkatkan kedua tangannya sambil menundukkan kepala dan berurai air mata. Terucap dari lisan beliau, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Terpikir oleh beliau nasib umatnya sambil beliau menangis saat itu, sampai Allah mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatik wala nasu. Kami akan membuatmu senang tentang umatmu itu dan tidak akan mengecewakanmu. Yang terakhir, satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah satu saat pernah duduk dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Rasulullah menundukkan kepala dan juga berurai air mata. Saat itu sahabat bertanya, ma yubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Apa jawaban Nabi? Inni wadidtu anni laqitu ikhwani. Aku rindu, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Kerinduan yang begitu besar yang membuat beliau menangis, dan yang dirindukannya adalah saudara-saudaraku, kata beliau. Sampai sahabat yang ada ketika itu pun bertanya, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi wa lam yarawni. Bukan, kalian adalah sahabatku. Saudaraku yang kurindukan itu adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Semoga saja di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, di antaranya adalah kita. Tetapi tentu ada satu hal yang wajib kita buktikan. Bukan hanya berharap, potensi bahwa kita termasuk yang dirindukan Nabi insya Allah ada. Tugas kita adalah membuktikan bahwa kita termasuk orang yang layak dan pantas dirindukan Nabi. Layakkah umat Nabi yang dirindukan olehnya jika masih melalaikan urusan sholat, jika subuhnya kesiangan, jika masih suka meninggalkan sholat, puasa masih ditinggal? Layakkah termasuk orang yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika Al-Qur'annya tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak digunakan sebagai panduan hidup?
Semoga saja Allah senantiasa membimbing kita agar kita termasuk orang-orang yang layak dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa khalilika wa safiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.